Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat menyaksikan presentasi kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang tahapan pembelajaran terpadu. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya, Titi Purnama Ahmad, lalu ada Yusi Istiqomah, yang ketiga ada Mas Syahrini Tasimanunal, lalu yang terakhir ada Intan Nurcahaningrum. Teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang tahapan pembelajaran terpadu. Yang pertama, dalam tahapan pembelajaran terpadu, ini adalah peta konsep tentang tahapan pembelajaran terpadu, apa saja yang akan kita bahas dalam tahapan-tahapan untuk memulai dan untuk melakukan pembelajaran terpadu. Di sini yang pertama ada pemetaan kompetensi dasar, lalu ada menentukan tema. Yang ketiga ada menetapkan jaringan tema atau kompetensi dasar atau indikator juga. Lalu yang keempat ada penyusunan silabus. Yang kelima ada penyusunan rencana pembelajaran terpadu, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pembelajaran terpadu. Teman-teman, kita akan membahas tentang pemetaan kompetensi dasar. Ini adalah pokok yang paling awal dalam tahapan pembelajaran terpadu. Jadi teman-teman, kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh, secara garis besar, semua standar kompetensi. Jadi kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Dalam melakukan pemetaan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. 2 cara dalam melakukan pemetaan untuk menentukan apa saja kompetensi dasar yang akan digunakan. Yang pertama ini kita harus mempelajari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang dapat dipadukan. Setelah itu, kita sebagai pendidik melakukan penetapan tema pemersatu. Contohnya, format pemetaan. Cara pertama adalah menjabarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Lalu melakukan kegiatan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator, itu kita perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama ada indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang ketiga, kita sebagai pendidik harus merumuskan indikator-indikator tersebut dalam mata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Lalu cara yang kedua teman-teman, kita harus menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang cocok dengan tema yang nantinya akan kita pilih dan yang ada dalam pembelajaran di sekolah dasar. Lalu, dalam menentukan tema, kita tuh sebagai pendidik itu mampu menentukan tema sendiri atau guru bersama dengan siswa untuk menentukan tema tersebut. Dengan begitu, untuk menetapkan tema, kita sebagai pendidik perlu memerhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, itu dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Lalu dari tema yang konkret sampai ke tema yang abstrak. Lalu bisa memulai dari tema yang termudah sampai yang tersulit. Lalu kita juga bisa memperhatikan lingkungan yang dekat dengan siswa. Lalu kita harus memperhatikan ruang lingkup tema yang harus disesuaikan dengan perkembangan usia siswa. Lalu termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Selanjutnya, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir siswa. Selanjutnya, ruang lingkup tema yang ditetapkan sebaiknya jangan terlalu luas
dan juga tidak terlalu sempit. Tema yang terlalu luas bisa dijabarkan lagi menjadi anak tema atau subtema yang sifatnya lebih spesifik dan lebih konkret. Anak tema atau subtema tersebut selanjutnya dapat dikembangkan lagi atau diturunkan lagi menjadi suatu materi atau isi pelajaran. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua untuk memulai pembelajaran terpadu ini setelah kita memetakan kompetensi dasar, kita harus menentukan tema. Dalam menentukan tema, kita harusnya mengerti dulu apa yang dimaksud dengan tema. Nah, berikut ini teman-teman bisa saksikan ada beberapa macam, ada berbagai sekali definisi dan atau pengertian dari tema. Nah, pembelajaran tematik ini merupakan model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan subtema di bidang studi lain yang terkait. Nah, itu tadi pengertian tema atau pengertian pembelajaran tematik menurut Fogarty. Lalu ada pengertian tema juga dari Departemen Pendidikan Nasional. Menurut Depdiknas, tema ini adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Lalu Kunandar juga memiliki pandangan berbeda tentang tema. Ia berpendapat bahwa tema adalah alat atau wadah untuk mengedepankan berbagai konsep pada anak didik secara utuh. Jadi pada prinsipnya, tema ini adalah sebuah pokok atau topik sentral setelah kita menentukan sesuatu apa yang ingin kita pelajari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, rekan kita semua. Baik, selanjutnya ada cara penentuan tema. Menurut Al-Wasiyah, 1998 menyebutkan bahwa tema dapat diambil dari konsep atau pokok bahasan yang ada di sekitar lingkungan siswa. Maka dari itu, tema dapat dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan siswa yang bergerak dari lingkungan terdekat siswa, kemudian beranjak ke lingkungan terjauh siswa. Berikut ini beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan tema yang akan dijadikan sebagai wadah, yaitu yang pertama, bersifat fertil, artinya tema tersebut memiliki kemungkinan keterkaitan yang kaya akan konsep lain. Selanjutnya yang kedua yaitu tema sebaiknya dikenal oleh siswa atau bersifat familiar. Yang ketiga, tema memungkinkan untuk dilakukannya eksplorasi dari objek atau kejadian nyata dan dekat dengan lingkungan. Next. Nah, dalam menentukan tema yang bermakna, kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain yang pertama pemikiran konseptual, pengembangan keterampilan dan sikap, selanjutnya yaitu sumber belajar, hasil belajar yang terukur dan terbukti, kesinambungan tema, kebutuhan siswa, dan keseimbangan pemilihan tema, serta juga aksi yang nyata. Selanjutnya ada menetapkan jaringan tema, kompetensi dasar atau indikator. Next. Setelah melakukan pemetaan, dapat dibuat jaringan tema, yaitu menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu dan mengembangkan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar yang dipilih. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kajian antara tema kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran. Buatlah jaringan tema yang menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran.
Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu dari setiap tema. Next. Secara umum, dalam merencanakan pembelajaran terpadu ada banyak hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu profil siswa yang akan diharapkan, kebijakan-kebijakan kurikulum, kerangka kerja, dan silabus. Learning mengungkapkan bahwa untuk merancang Learning mengungkapkan bahwa untuk merancang pembelajaran terpadu, model web-based hendaknya diperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu menentukan atau memilih tema sentral. Yang kedua, mengidentifikasi konsep-konsep yang akan dibahas. Yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai. Dan yang terakhir, menyusun jadwal kegiatan secara sistematis. Selanjutnya, menetapkan tema sentral hendaknya berorientasi pada kondisi fisik lingkungan siswa dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Diharapkan siswa mengenal dan mencintai masyarakatnya sehingga dia tidak terisolasi dari kehidupan asalnya. Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran terpadu, guru merencanakan penjelajahan tema dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara, bertanya, membaca, dan menulis, sehingga mereka dapat mengembangkan kreativitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, setelah kita mengetahui bagaimana menetapkan jaringan tema, KD, atau indikator, selanjutnya kita akan membahas penyusunan silabus. Next, Jati. Pengertian silabus, istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Menurut Salim 1987. Nah, silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksana pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Jadi bisa disimpulin kalau silabus itu suatu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi inti, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, selanjutnya, manfaat silabus. Manfaat silabus itu sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga bermanfaat secara fasilitatif, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Sistem penilaian selalu mengacu pada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. Berikutnya, prinsip-prinsip pengembangan silabus. Prinsip yang pertama itu ilmiah. Jadi, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua itu relevan. Semua cakupan yang ada di silabus itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan
fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritualnya, serta didik. Yang ketiga itu ada sistematis. Silabus itu dianggap sebagai suatu sistem sesuai konsep dan prinsip sistem. Penyusunan silabus ini disusun secara sistematis sejalan dengan pendekatan sistem atau langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, komponen silabus ini saling berhubungan secara fungsional dan pencapaian kompetensi. Yang keempat ada konsisten, yang kelima ada aktual dan konseptual. Yang keenam itu ada menyeluruh. Jadi komponen silabus itu mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, penilaian tiga kompetensi itu tuh dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Yang ke-8 itu memadai. Jadi semua cakupan yang ada di silabus itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan yang terakhir itu efektivitas. Silabus yang efektif itu dapat diwujudkan dalam pembelajaran di kelas. Keefektifan silabus itu dapat dilihat dari kesenjangan yang terjadi antara silabus yang dapat dilaksanakan dalam pembelajaran. Oleh karenanya, ketika pengembangan silabus itu, guru atau pengembang silabus harus membayangkan situasi nyata di kelas agar kendala yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sehingga tidak terjadi kesenjangan terlalu lebar. Selanjutnya itu langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama itu mengisi identitas silabus, kayak nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester. Terus yang kedua itu menuliskan kompetensi inti. Yang ketiga menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat mengidentifikasi materi pokok. Yang kelima mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam merumuskan indikator. Yang ketujuh penilaian. Yang kedelapan menentukan alokasi waktu. Dan yang kesembilan menentukan sumber belajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yusi. Baik, selanjutnya ada penyusunan rencana pembelajaran. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Next. Prinsip-prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, harus memperhatikan perbedaan individu atau peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya menulis. Yang keempat, keterkaitan dan keterpaduan. Yang kelima, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan, dan remedial. Selanjutnya, ada komponen dan langkah-langkah pengembangan rancangan pembelajaran. Yang pertama, mencantumkan identitas. Yang kedua, mencantumkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mencantumkan metode pembelajaran. Yang keempat, mencantumkan model atau metode pembelajaran. Yang kelima, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang keenam, mencantumkan media, alat, bahan, atau sumber belajar. Dan yang terakhir, mencantumkan penilaian. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran terpadu.
Pelaksanaan pembelajaran terpadu merupakan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Secara prosedural, langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang ditempuh diterapkan ke dalam 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan awal atau pembukaan. Tujuan dari kegiatan membuka pelajaran untuk menarik perhatian siswa, yang dapat dilakukan dengan cara seperti meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan berguna untuk dirinya melakukan hal-hal yang dianggap aneh bagi siswa, melakukan interaksi yang menyenangkan. Selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. Dalam kegiatan inti, dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multimetode dan media sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, kegiatan akhir atau penutup. Dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semua pemateri. Akhirnya kita sudah ada di akhir presentasi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti diskusi kami, presentasi diskusi kami, dan sudah menyaksikan secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Untuk pertanyaannya bisa ditanyakan melalui kolom chat kalau tersedia. Kalau tidak ada, bisa disimpan saja. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Jati. Makasih, Jat. Makasih Jati. Makasih. Sama. Ini kan kelompok santai dah. Santai banget kita.